Hai teman, selamat datang di channel SKT New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Dewangga dan Zahra menghabiskan satu malam lagi di sana. Tentu Zahra tak peduli Farid sudah pulang ke kota atau belum. Dewangga benar-benar mengurung Zahra setelah wanita ini mengatakan akan pulang ke rumahnya sendiri. Mas, kamu sudah pesan tiket? Tidak, untuk apa? Bagaimana kita pulang ke kota? Naik kapal sangat lama. Aku pasti akan bosan. Dewangga yang semula memperhatikan ponselnya segera mendongak menatap Zahra yang sedang mengeringkan rambut dan terkekeh. Apa kamu lupa sesuatu? Sayang, apa? Kekasih gelapmu ini memiliki pesawat pribadi. Untuk apa kita memesan tiket? Zahra menoleh begitu saja. Bagaimana mungkin dia lupa kalau lelaki yang tengah duduk di ranjang ini adalah pengusaha kaya raya? Dia juga lupa kalau lelaki yang sudah tidur dengannya ini adalah lelaki berduit tebal. Bukankah sikap sombong itu tak boleh? Untuk kamu boleh karena agar kamu selalu ingat kamu hanya butuh aku, tak perlu menambah lelaki lain. Coba katakan apa kelebihanmu sampai aku tak boleh mencari lelaki lain? Dewangga yang ditanyai seperti itu tentu segera mendekati Zahra. Bagaimana wanita mungil ini bisa mengatakan tentang mencari kelebihannya? Aku kaya. Semua orang tahu itu. Aku tampan. Buktinya banyak wanita yang ingin bersamaku. Hanya itu. Banyak lelaki seperti itu. Kalau begitu bagaimana kalau aku mengatakan fakta kalau aku lelaki yang selalu membuatmu klimaks sampai berteriak? Mesum. Aku mengatakan fakta sayang. Dan satu lagi, kamu nyaman denganku. Zahra terkekeh, dan dia memang benar bahwasanya dia nyaman dengan Dewangga. Atau mungkin, Zahra sedang tak baik-baik saja dengan Farid, jadi dia nampak sempurna di mata Zahra. Mas. Ya sayang. Dewangga yang berdiri di belakang Zahra segera mengambil hair dryer yang dipegang Zahra dan membantunya untuk mengeringkan rambut. Kalau hubunganku dengan Farid membaik, Epi, tak mungkin. Bagaimana bisa kamu memutuskan tak mungkin membaik? Lah, kamu bukan remaja lagi. Pernikahanmu ini dibuat main-main oleh Farid dan dia berselingkuh. Bagaimana bisa kamu akan memiliki hubungan baik? Aku juga berselingkuh, Mas. Kamu lupa? Ya, maka dari itu, Farid tak akan rela begitu saja saat kamu selingkuh. Dia akan marah dan tak akan baik-baik saja. Zahra tanpa sadar menghela nafas. Bukan dia meratapi nasib pernikahannya, tapi bagaimana dengan hubungan saudara keduanya? Mas, apa yang terjadi denganmu dan Farid jika hubungan ini diketahui Farid? Mungkin kami akan bertengkar. Mas, aku sudah biasa bertengkar dengan Farid. Kamu tenang saja. Baiklah, aku akan tenang saja. Dewangga tersenyum dan membuat dirinya nyaman lagi. Zahra juga melakukan hal yang sama. Tapi tiba-tiba Zahra mengingat sesuatu. Ya, ini tentang hubungan Dewangga dan Farid. Dia penasaran dengan sesuatu. Bukan hanya satu hal, tapi banyak hal. Mas, aku ingin bertanya. Apa? Kamu hanya perlu mengajukan pertanyaan sayang. Tak perlu meminta izin. Kenapa nama belakang Mas Dewa dengan Farid berbeda? Dan juga maaf, tampilan fisik kalian juga sangat berbeda. Kami beda ayah, tentu akan beda tampilan. Maksudmu, Mas? Tapi kalian bilang kalau kalian hanya beda ibu. Ayah menikahi ibu karena ibumu meninggal. Ya, itu benar. Tapi saat ayah Aslan menikahi ibuku, dia tengah mengandung anak dari kekasihnya. Ayah Aslan tahu. Ya, dia tahu sejak awal dia tak akan bisa memiliki wanita yang dicintainya ini. Tapi dia nekat menikahi ibuku saat tahu kekasih ibuku tak mau bertanggung jawab. Maafkan aku, Mas. Aku membuka lukamu. Bukan luka sama sekali. Sayang, ayahku, Al-Fahrezi dijodohkan dengan seorang bangsawan dan tentu dia tak bisa menolak. Tapi setelah itu Al-Fahrezi tetap menjalin hubungan dengan ibuku secara diam-diam. Memperhatikanku dan juga menyayangiku. Lalu bagaimana dengan ayah Aslan? Dia tak tahu apapun dan menyayangiku seperti anaknya. Sampai akhirnya ibu mengalami kecelakaan sampai kritis. Sebelum meninggal ibu meminta untuk namaku sesuai dengan nama ayahku, Al-Fahrezi. Ya, begitulah Dewangga Al-Fahrezi lahir. Apa kamu membenci takdirmu, Mas? Tidak, ayah Aslan menikah dengan ibu Farid setelah menikah dan hamil.
kasih sayang mereka sama sekali tak berubah padaku. Aku tetap anak mereka, dan juga anak ayah Al-Fahrezi. Lalu bagaimana soal warisanmu? Ayahku meninggal karena serangan jantung saat tahu kalau semua usahanya mengalami kebangkrutan, padahal saat itu Farid masih kuliah tak tahu apapun. Ayahku tak memiliki kekayaan apapun untuk diwariskan sampai aku memiliki ide untuk membuat beberapa asetku menjadi nama ayahku. Ya tentu aset itu adalah peninggalan ayah Al-Fahrezi. Dan setelah itu aku membagi dua secara rata. Ibu tahu tentang aset ini? Ya dia tahu, wanita paling baik sepanjang sejarah ini bukan ibuku. Sayang, tapi ibu Farid, dia pantas mendapatkan apapun itu. Zahra terdiam. Ya, ibu Farid memang paling baik di sejarah ini. Wanita itu dengan lapang hati menerima jika menikahi seorang lelaki yang cinta mati terhadap pasangannya sebelumnya. Dan harus merawat anak laki-lakinya juga. Bukankah ini terlalu menyakitkan untuk dia? Tapi tetap saja aku tak suka dengan ibu. Dewangga mengerti. Sangat sulit menerima orang tua baru di hidup seorang anak gadis. Ini akan sulit apalagi sifat ibu tirinya yang sedikit keras tapi sebenarnya begitu perhatian. Kapan-kapan kita menjenguknya, dia pasti senang. Itu menakutkan Mas. Jadi semua aset atas nama ayah Aslan adalah milikmu. Ya, ini untuk mendukung Farid menjadi lelaki lebih maju. Sayang dan ayah sedari dulu menuruti semua keinginan Farid, jadi Farid menjadi lelaki yang impulsif. Tapi akal lelaki itu semakin mundur. Jangan begitu, dia masih suamimu. Zahra hanya mengangguk dan pergi dari sana. Dia tak ingin membicarakan apapun tentang Farid. Ya, mengingat dia dengan gampang selingkuh padahal dia tak memiliki apapun. Zahra memilih berganti baju dengan dress pendek dan bersiap untuk pergi dari sana. Dia harus menghadapi drama baru ini. Bagaimana kalau semalam lagi di sini? Zahra begitu terkejut saat Dewangga memeluknya dari belakang dan mengusap perut ratanya dengan pelan. Setelah aku mendengar ceritamu, aku ingin segera menemui lelaki manja itu. Aku masih ingin di sini sayang. Mas, di kota banyak tempat yang bisa kita kunjungi. Kenapa begitu betah di sini? Bukan tempatnya tapi bersama kamu. Aku tak rela jauh-jauh, apalagi kita akan pisah rumah. Aku tak bisa setiap saat memelukmu. Mas, apa kamu hanya membutuhkan tubuhku saja? Tentu tidak, aku jatuh cinta padamu sayang. Aku tak bisa jauh-jauh walau itu hanya memandang saja. Kamu banyak sekali menggoda. Tidak sayang. Ayo segera pergi. Semakin lama kita di sini, aku tak akan bisa berjalan. Tapi kamu baik-baik saja kan? Zahra tak menjawab apapun dan segera melepaskan pelukan Dewangga. Tapi dengan cepat Dewangga menarik tangan Zahra sampai di pelukannya lagi. Lah, aku anak dari hubungan yang rumit. Apa kamu malu? Kamu ini bicara apa? Aku sama sekali tak peduli Mas. Aku hanya peduli denganmu. Apa kamu akan meninggalkanku? Zahra mengerutkan keningnya dan melihat mata Dewangga yang menyiratkan kekhawatiran. Untuk pertama kalinya Zahra melihat ekspresi Dewangga yang seperti ini. Zahra tak menjawab apapun dan mendekatkan dirinya. Zahra dengan cepat mengecup bibir Dewangga dan melumatnya dengan pelan. Dewangga yang awalnya terkejut segera mengimbangi gerakan Zahra dan ini cukup membuat Dewangga meremang tak karuan. Cukup lama keduanya berciuman dengan ganas. Zahra melepaskan ciuman itu dengan paksa. Apa kamu bisa diam Mas, tak menanyakan apapun lagi yang aneh? Aku tak bisa sayang. Kenapa? Aku takut kehilangan kamu. Aku tetap di sini bersamamu. Melangkah bersamamu. Kamu serius? Aku sangat serius. Ah Mas, jangan, Dewangga dan Zahra akhirnya pulang ke kota dengan pesawat pribadi Dewangga. Dan tentu Dewangga tak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk bercumbu dengan Zahra. Dewangga dengan bersemangat memacu gerakannya agar lebih cepat. Dia hanya memiliki waktu 1,5 jam untuk memuaskan Zahra. Tentu Zahra tak memakai apapun saat pesawat lepas landas. Ya, Dewangga menarik tangan Zahra untuk masuk ke dalam bilik pribadinya dan melakukan hubungan seksual di sana. Desahan Zahra terdengar begitu nyaring saat Dewangga menghentakkan tubuhnya agar lebih masuk lagi. Mas, aku keluar. Bersama. Gerakan Dewangga semakin cepat dan tak beraturan, dan akhirnya Dewangga menumpahkan segalanya di dalam tubuh Zahra. Dewangga ambruk begitu saja di atas tubuh Zahra. Sedangkan Zahra yang nafasnya masih tersengal, mengusap rambut Dewangga pelan. Kau suka Mas?
Suka, sangat suka. Dewangga menjawab pertanyaan Zahra dengan pelan. Dia menikmati dirinya yang berada di dalam ceruk leher Zahra. Wangi tubuh Zahra begitu candu untuk Dewangga. Dengan pelan Dewangga memposisikan tubuhnya di samping Zahra tanpa harus melepas tautan tubuh keduanya. Dewangga dengan pelan memeluk Zahra dengan erat sampai bagian tubuh bawah Dewangga semakin melesak ke dalam tubuh Zahra. Oh mas, jangan, lepaskan mas. Biarkan seperti ini sayang, setelah ini kita tak banyak memiliki waktu bersama. Kamu takut mas? Tentu aku takut, bahkan bertemu saja pasti akan sulit. Bagaimana kalau kita akhiri saja? Tidak, kalau kamu akhiri ini semua, aku pastikan kamu tak bisa berjalan. Aku takut. Dewangga terkekeh saat mendengar candaan Zahra. Dewangga menciumi rambut Zahra. Dian benar-benar akan membuat Zahra kembali ke pelukannya jika sampai meninggalkan Dewangga. Sedangkan Zahra memikirkan bagaimana ke depannya setelah hal bodoh menerima Farid dan Rena di dalam rumahnya. Pemikiran-pemikiran tentang bagaimana kelanjutan dari semua ini seakan buntu dan itu membuat Zahra pusing. Ya, dia juga tak mau mendapat masalah dari keputusannya, tapi dia juga tak bisa membiarkan kedua orang menjijikan itu bahagia. Dewangga yang masih betah berada di dalam tubuh Zahra, tentu diam saja. Sesekali Dewangga mengusap perut rata Zahra yang dia peluk. Dewangga juga tengah berpikir, bagaimana dia bisa melindungi Zahra dari orang-orang brengsek itu. Dia tak bisa terus-menerus tak menampilkan diri. Sayang, apa mas? Tak apa, sebentar lagi kita akan landing. Iya, aku akan mandi kalau begitu. Bagaimana kalau satu kali lagi? Sayang. Tidak, aku lelah mas. Kamu selalu menguras energiku. Benarkah? Maafkan aku ya. Dewangga semakin erat memeluk Zahra dan mencium pundaknya. Dia menjadi merasa bersalah karena selalu mengajak Zahra bercinta. Sayang, apalagi mas? Setelah kamu kembali ke rumah, pastikan kamu selalu aman dan jauh dari hal-hal yang membahayakan. Mas Dewa tak perlu khawatir, aku akan menghubungimu jika ada sesuatu. Baiklah, aku akan segera datang saat kau menghubungiku. Mas. Ya sayang. Bagaimana tanggapan orang jika tahu kita selingkuh? Entah. Aku tak peduli sayang, aku hanya peduli kebahagiaanmu dan diriku, tak ada orang lain. Zahra hanya tersenyum. Bukankah dia cukup beruntung memiliki kekasih gelap seperti Dewangga? Entah dia hanya ingin menikmati tubuh Zahra gratis atau memang benar-benar peduli padanya. Zahra tak peduli. Ses. Dewangga dengan pelan melepaskan tautan keduanya dan mengangkat tubuh Zahra untuk mandi bersama. Dewangga selalu suka saat mandi bersama Zahra. Entah mengapa bayangan Zahra mandi saat pertama kali di rumahnya menjadi hal istimewa. Dewangga dengan pelan memberi sabun untuk semua badan Zahra dan mengusapnya pelan. Ini benar-benar ujian untuk Dewangga. Dia sangat sulit mengontrol diri. Sayang, Zahra yang awalnya membelakangi Dewangga segera menoleh saat suara Dewangga begitu lirih hampir tak terdengar. Zahra benar-benar menghadap Dewangga. Dan dia tahu permasalah Dewangga, lelaki ini menegang. Zahra dengan pelan memegang tubuh Dewangga dan mengusapnya pelan. Ses, sayang, ini. Oh, kamu suka? Ya, aku ingin memasukimu lagi. Maka masuki aku, mas. Tak menjawab apapun, Dewangga segera mendorong pelan tubuh Zahra sampai ke menyentuh tembok kamar mandi. Mas. Dewangga tak mengatakan apapun dan lebih memilih untuk masuk ke dalam tubuh Zahra lagi. Dan keduanya mengerang serta mendesah bersama. Daro, oh. Zahra benar-benar tak bisa menahan untuk tak mendesah begitupun dengan Dewangga. Keduanya selalu menikmati waktu berdua. Sampai akhirnya suara keduanya makin keras dan juga gerakan Dewangga tak terkontrol. Mes, oh ini. Oh, aku akan keluar. Oh. Dewangga mendorong tubuhnya semakin dalam dan membuat Zahra menggelinjang saat Dewangga menumpahkan segalanya pada Zahra. Dewangga tak segera melepas tautan mereka. Dewangga lebih dahulu menyambar bibir Zahra dan menciumnya dengan agresif. Dewangga benar-benar tak bisa lepas dari Zahra. Daro, jangan pergi dariku ya, aku tak bisa jauh darimu. Mas, aku tak akan kemanapun. Kamu harus berjanji. Aku selalu berjanji padamu. Kelak kamu juga harus hamil anakku juga. Bagaimana bisa? Bisa,
kalau kita menikah. Mas, itu butuh proses yang panjang. Aku tahu, Zahra, aku benar-benar ingin menjadi bersama. Zahra hanya tersenyum dan mengalungkan tangannya di leher Dewangga. Dewangga juga memeluk pinggang Zahra dengan erat. Mas, aku tak tahu apa yang akan terjadi pada kita ke depannya. Aku hanya berharap semua baik-baik saja setelah Farid mendapat pelajaran. Ya, semoga, dan kita tetap bersama. Zahra tersenyum dan lebih memilih menghidupkan shower untuk mengguyur tubuh keduanya daripada menjawab perkataan Dewangga. Dan Dewangga tahu kalau Zahra memilih untuk diam karena tak tahu bagaimana ke depannya hubungan keduanya. Dewangga juga tak tahu apa yang akan terjadi jika Dewangga memaksakan keduanya. Zahra memilih usai lebih dahulu dan berpakaian di dalam bilik sedangkan Dewangga masih setia mengguyur tubuhnya. Dewangga tak tahu harus berkata apa setelah ini. Dan bagaimana caranya menghadapi Farid. Dia tak tahu. Akhirnya Dewangga menghela nafas dan keluar dari kamar mandi untuk berpakaian dan melihat Zahra. Saat keluar dari kamar mandi, Dewangga melihat Zahra di tepi jendela melihat pesawat yang sudah mendarat di bandara. Dewangga segera berpakaian dan masih saja diam. Dia bukan marah, tapi tak tahu apa yang akan dia respon sekarang. Sampai suara pelan Zahra menyapa gendang telinganya. Mas. Ya sayang, aku mencintaimu. Dewangga tersenyum dan mendekati Zahra. Dia menunggu kata-kata ini keluar dari mulut Zahra, tapi apa yang akan dia katakan? Aku juga mencintaimu sayang, aku sangat mencintaimu. Dewangga memeluk Zahra sebentar dan mengecup keningnya dengan penuh kelembutan. Ayo keluar dan hadapi semuanya bersama. Terima kasih mas. Apapun untukmu. Zahra tersenyum dan bergandengan dengan Dewangga untuk keluar dari pesawat. Toh mereka keluar dari pintu Feveit, jadi siapa yang akan melihat keduanya bergandengan atau berciuman? Mas. Apa sayang? Aku ingin burger. Ayo kita beli. Lebih baik hidupkan dulu ponselmu. Kenapa? Hidupkan saja. Zahra menuruti perintah Dewangga dan menghidupkan ponselnya. Dan benar saja beberapa menit telah hidup dan mendapat signal. Banyak panggilan yang tak terjawab dan banyak pesan. Farid terus menghubungiku. Aku tahu, dia pasti kebingungan karena kamu tak di rumah. Dia sudah ada di rumah ya? Ya, dia terbang setelah kamu datang. Baiklah, aku mau tambah kalau bisa. Untuk menambah kekuatan menghadapi mereka. Apapun untukmu, kamu pasti lapar saat di pesawat tak makan apapun. Ya aku sangat lapar. Dewangga tersenyum begitu gemas. Dia suka saat Zahra memiliki mode manja ini. Dulu dia sangat ingin mencubit pipinya saat Zahra merenyek manja pada Farid, tapi lelaki itu sangat acuh. Dia tak akan mengulangi hal acuh Farid lagi. Zahra sekarang adalah prioritasnya.